أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, kita sedang berzuhud. Maksudnya apa? Berzuhud dari dunia dan berzuhud dari apa yang dalam genggaman manusia. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, kita melihat segala sesuatu adalah milik Allah. Berarti segala sesuatu menjadi kecil. Berarti kita membesarkan Allah. Melihat sesuatu itu kecil, itulah bahasanya zuhud. Melihat sesuatu itu rendah, itu adalah zuhud. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, kita berzuhud dari dunia. Karena dunia serta seisinya dibandingkan akhirat amatlah sangat kecil. Berarti ini menunjukkan kita sedang membersihkan diri kita. Nah, ini kajian lanjutan dari hari-hari sebelumnya. Subhanallah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, berzuhud dari dunia yang pertama adalah melihat segala sesuatu. Hati dan pikiran kita adalah yang mencipta sesuatu itu. Maka segala sesuatu itu menjadi kecil karena dibandingkan dengan yang maha besar. Yang kedua, kita melihat segala sesuatu, kullu syai' halik, kullu syai' halik, illa wajhuh. Segala sesuatu akan hancur. Segala sesuatu akan habis. Tidak ada yang kekal. Tubuh kita pun habis. Orang yang kita cintai pun sudah tidak ada, itu orang tua kita yang kita cinta. Anak-anak kita yang kita cintai. Mungkin cucu-cucu kita yang kita cintai. Itu kan habis. Jangankan anak kita. Bumi yang kita pijak pun akan hancur. Hancur sehancur-hancur. Atap yang selalu kita lihat yaitu langit. Matahari yang begitu gagah pun akan hancur. Subhanallah. Jangankan hanya harta kita. Atau rumah kita yang kita banggakan. Kendaraan kita yang kita banggakan. Ataupun wajah kita yang kita banggakan. Semua hancur, habis. Tidak tersisa. Dan hilang. Illa wajhu. Kecuali kekuasaan Allah. Keagungan Allah. Maka dua step ini menjadikan dunia kecil. Subhanallah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, semua manusia menginginkan dipuji. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin dipuji. Tapi mayoritas manusia salah dalam tujuannya. Yang harusnya kita ingin dipuji oleh Allah, yang terjadi kita ingin dipuji oleh manusia. Maka kita menghindari ini semua. Itulah zuhud dari apa yang di tangan manusia. Zuhud dari apa yang dikejar oleh manusia. Zuhud dari apa yang dalam genggaman manusia. Orang mengejar pujian manusia, kita tidak mengejar pujian manusia. Dua poin besar ini zuhud dari dunia dan zuhud dari apa yang dikejar oleh manusia, kita akan mendapatkan buah yang dahsyat. Yaitu Allah mencintai kita
dan manusia mencintai kita. Inilah kajian yang sebelumnya. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kita bersalam salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sebaliknya. Kita hidup sesuai dengan saya, sesuai dengan saya, sesuai dengan keinginan saya. Ini yang berbahaya sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lupa bahwa hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oke, kita sholat. Betul. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersedekah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanyalah membesarkan dan mengagungkan Allah. Betul. Akan tetapi tanpa kita sadari. Tutur kata kita, perilaku kita. Kita menjalani apa yang kita inginkan. Itu adalah kesalahan yang fatal. Padahal kita hidup itu menjalani apa yang Rasulullah SAW inginkan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Maka tidak terlepas kita dari al-lamam, yaitu dosa-dosa. Kadangkala kita menilai orang lain lebih rendah dari diri kita. Padahal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita makan dan minum sesuai dengan keinginan saya. Padahal dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah, kulu wasrabu, minumlah, wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Kenyataannya berlebihan. Banyak sekali perilaku-perilaku kita yang ya terserah saya maunya begini. Nah, ini betapa banyak orang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang aku agungkan, tidak ada yang aku besarkan, tidak ada yang aku puja, tidak ada yang aku kultuskan kecuali Allah. Kenyataannya betapa banyak orang melakukan sesuatu menurut saya, menurut keinginan saya. Padahal hidup adalah menurut Allah. Karena sesungguhnya cinta adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mengikuti apa yang saya inginkan, maka terjadilah cinta ilusif. Karena tidak semua yang kita inginkan itu membawa kebahagiaan diri kita. Tidak semua yang kita pikirkan itu membahagiakan diri kita. Tidak semua yang kita lakukan sesuai dengan apa yang saya mau itu membahagiakan diri kita. Tapi semua keinginan Allah, semua keinginan Rasul, di situ ada kebahagiaan yang sejatinya untuk diri kita, keluarga kita. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu tentang zuhud. Ketika Rasulullah SAW ditanya ini tentang hadis tentang zuhud, ya Rasulullah, dullani ala amalin, berikan aku petunjuk, kasih tahu aku apa itu. Ala amalin idza amaltu, kalau aku melakukan sesuatu perbuatan amal yang mana Allah mencintai aku. Nah, ini materi kemarin dan sudah kita bahas, dan bukan hanya Allah dan manusia mencintaiku. Jadi ada dua, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah, Allah akan mencintai saya, kasih aku petunjuk perbuatan apa yang apabila aku kerjakan maka Allah mencintai aku, dan apabila aku kerjakan juga manusia mencintai aku. Ini hadis. Maka Rasulullah SAW yang disebut dengan ahabbi Allah wa habbiyan nas, ini susah nih. Maka bahasanya sangat sulit sekali. Uzhad fid dunya yuhibbukallah wa zud fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Berzudlah Anda dari dunia, maka Allah mencintai Anda, dan berzudlah Anda dari apa yang dalam pegangan manusia, apa yang di sisi manusia, apa yang dikejar manusia, apa yang diinginkan oleh manusia, maka manusia mencintai. Tentu ini bahasa ini tidak mudah, menafsirkan hadis ini tidak mudah. Ini kita harus memahami Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah paham terhadap hadis ini. Harapan kita betul-betul mempraktekkan ilmu al-ilmu
Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti seperti pohon tanpa buah. Kabur maqatan indal an taqulu ma la taf'alun. Allah besar murkanya kepada orang mengatakan tapi tidak mengerjakannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengerjakan ilmu yang sudah kita ketahui. Baik, karena pada dasarnya ada hadis yang kita bukan kontradiktif pemahamannya supaya kita tidak salah dalam memahami hadis. Karena hadis ada ini menyebabkan kita harus hafal hadis ini, harus hafal esensinya. Mungkin bahasa Arabnya agak susah gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW eh, bersabda, ini kata-kata Aisyah, sami'tu Rasulullah SAW qala, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, manil tamasa ridha Allah, manil tamasa ridha Allah. Barang siapa yang betul-betul mengejar melakukan segala sesuatu, Allah menjadi tujuan. Bisa khatin nas. Subhanallah. Ada orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah cinta kepadanya, tetapi mengakibatkan orang benci kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas." Subhanallah. Maka Allah mencukupinya dan dia tidak lagi bergantung kepada manusia. Artinya dia merdeka dari belenggu manusia. Coba lanjutkan kebalikannya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Wa minal tamasa ridwan nas, barang siapa mengejar ridho manusia, dia supaya manusia itu senang, supaya manusia mencintainya, supaya manusia memujinya. Subhanallah. Wa kalallahu inan nas. Maka Allah membiarkan dia terbelenggu oleh manusia. Maka Allah membiarkan dia bersandar kepada manusia. Apakah bertentangan dengan yang tadi? Jadi hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah mengatakan, Aisyah, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man iltamas ridallah bi sakhatin nas, kafahullah mu'natan nas." Barang siapa melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah cinta kepadanya, yang menyebabkan Allah senang kepadanya, sementara sesuatu itu menyebabkan orang benci kepadanya, subhanallah, maka Allah membebaskan, mencukupkan orang itu dari ketergantungan kepada manusia. Artinya apa? Ini mu'nah adalah kebutuhan pokok manusia. Jadi dia tidak ada ketergantungan. Allah akan mencukupi. Disinilah orang merdeka. Subhanallah. Wa min iltamasa, barang siapa ridha nas, mengejar ridhonya manusia, melakukan perilaku yang menyebabkan orang si cinta, senang. Tapi bisa khawatirlah, na'udzubillah. Tapi menyebabkan Allah murka, berarti dia maksiat. Wa qalallahu ilan nas. Maka orang ini terbelenggu. Dia segala sesuatu bergantung kepada manusia. Apakah bertentangan dengan hadis yang kemarin-kemarin? Ini sudah berapa hari kita membahas hadis ini. Sekira secara teks bertentangan kalau tanpa ilmu. Kalau deep thinking, berpikir mendalam, tidak. Karena pada dasarnya ketika kita mengerjakan apa yang Allah cintai, ada dua efek. Pertama, ketika kita melakukan sesuatu yang penting Allah cinta, yang penting Allah ridho, ada dua. Pertama, manusia membenci kita. Yang kedua, manusia mencintai kita. Bah, bagaimana bisa terjadi hal itu? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah saja. Yang mudah saja. Kita sholat ke masjid. Kita ngajak orang ke sholat ke masjid. Ayo sholat ke masjid. Kamu sok alim. Astagfirullahaladzim.
Kita ngaji, ayo ngaji. Ada pengajian di sana, soalin. Uh, Bayangkan, kita ngajak kebaikan. Ada orang nggak suka. Hei, jangan gibah, biarin. Hei, jangan melakukan ini. Jadi orang-orang seperti ini malah tidak suka diingatkan. Janganlah Anda menebarkan prasangka-prasangka buruk. Tetap melakukan hal itu. Soal kita mengajak kepada Allah ridho, malah kita dibenci manusia. Kita mengatakan yang hak, malah dibenci oleh manusia. Kita mengajak kepada al-ma'ruf, ya perbuatan baik, wa nahi anil munkar, mencegah perbuatan kemungkaran, malah kita dibenci manusia. Ada bapak-bapak, saya melihat pakai gelang emas, cincin emas, bahkan kalung emas. Saya mengingatkan laki-laki dia haramkan untuk pakai emas. Hmm, kamu miskin, nggak punya apa-apa, ini uang emas saya. Gitu. Ya, bukan masalah saya dihina miskinnya, nggak ada masalah. Tapi dia menghina aturan Allah. Emosi dia. Diingatkan, malah kita dibenci manusia. Subhanallah. Kita hanya mengingatkan, malah marah. Subhanallah. Kita ajak orang kebaikan apapun. Nah, bahkan ada yang menghina aturan Islam. Ketika dialog tentang zakat, Anda harus mengeluarkan zakat. Kalau saya punya uang 10 miliar, ya 250 juta Anda harus keluarkan. Ngajak miskin Islam. Tahun depannya harus mengeluarkan lagi. Iya, oh benar. Bayangkan. Menyakitkan sekali. Maka ada perbuatan-perbuatan yang kita ajak dan kita melakukannya, malah orang membenci kita. Tapi, nah ini, belum selesai. Ada orang-orang yang mencintai kita. Ini dalam surat Maryam 96. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, berbuat amal baik. Subhanallah. Saj'aluhumur rahmanu wadda. Kalimat wadda adalah cinta yang sesungguhnya. Orang-orang akan dijadikan mereka mencintainya. Maksudnya apa? Orang yang soleh. Orang yang soleh. Jadi ketika saya tulis status, ini berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, saya tulis, jadilah mutiara di mata Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia. Jadilah mutiara di mata Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia. Ada yang protes, kenapa tidak menjadi mutiara di mata Allah dan mutiara di mata manusia? Jawabannya, kalau kita melihat surat Maryam 96, kita menjadi mutiara di mata Allah dan mutiara di mata manusia yang saleh. Subhanallah. Kalau orang soleh, diingatkan, kamu nggak boleh gini, itu dosa. Masya Allah, terima kasih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya betul. Terima kasih. Kita nggak dimarahin. Oh iya, terima kasih. Subhanallah. Diingatkan, kamu jangan pakai emas. Laki-laki nggak boleh. Oh gitu ya? Astagfirullahaladzim, selama ini saya pakai emas. Dicopot, sedekahin. Pada sedekah. Allah Akbar. Kamu harus ngaji. Ngaji itu penting. Belajar, ikut pengajian. Enggak lagi. Sehingga cahaya pikiran kita tuh bercahaya dengan ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Oh, akhirnya ngaji. Ikut ngaji terus. Ikut ngaji. Inilah orang-orang yang saleh. Cinta kebenaran. Maka tidak bertentangan yang ada yang tadi. Maka, ya Rasulullah dullani ala amalin yuhibban Allah wa yuhibban nas. Ya Allah kasih aku perilaku, perbuatan yang menyebabkan Allah cinta, manusia cinta. Ternyata Rasulullah berbicara ini, berbicara tentang zuhud.
Berzudlah Anda dari dunia, maka Allah mencintai Anda. Kemarin sampai di sini. Zuhud dari dunia dua cara. Di depan saya ada makanan, minuman. Seandainya saya diundang makanan, minuman, ayo Pak Ustadz makan. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Saya ngeliat makanan. Dari yang kecil, nasi, lauknya, ada telurnya. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Di pikiran hati saya adalah Allah. Ini makanan dari Allah. Nasi, sebelumnya jadi beras, sebelum ditarik lagi jadi padi. Terus tumbuh-tumbuhan. Tumbuhlah padi, butuh matahari, butuh oksigen, butuh udara, butuh tanah, butuh air. Keluarlah tumbuh-tumbuhan padi, keluarlah beras, keluarlah nasi. Prosesnya begitu lama. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Akbar. Berzikir. Maka makanan minuman ini kecil dibanding yang mencipta. Tauhid rububiyah. Anda makan bisa sehat, Anda bisa tumbuh, kembang tubuh kita, bisa hidup, kita bisa bernafas. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Itu satu. Yang kedua, ya Allah, hanya dunia saja. Dunia ada kehidupan yang sementara. Subhanallah. Dunia adalah kehidupan yang sementara. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai melihat dunia adalah selama-lamanya. Maka ketika kita melihat dunia adalah sementara, baru kita merasakan, ya Allah, ini semua akan saya tinggalkan. Aku akan kembali kepada Engkau. Terbangunlah obsesi akhirat. Nah, ini hari ini, insya Allah akan kita dalamin lagi di pengajian Panglima Polling, insya Allah ya hari ini. Ketika kita lihat, oh iya, dunia cuma sebentar, maka kita lebih mengejar kebahagiaan di akhirat. Ini kemarin kita sudah membahasnya. Yang belum kita bahas, berzutlah dari apa yang digenggam oleh manusia. Berzutlah dari apa yang di sisi manusia. Kita praktekkan. Kita jual beli. Kemarin saya beli pepaya dengan pisang. Ini berapa Pak? Oh, yang ini 30.000. Tapi yang ini yang kecil 25.000. Oh ya sudah. Nggak usah pakai nawar. Beli. Dia senang. Masalah harta. Hanya 5.000. Hanya 10.000 perbedaan. Sudah. Ya udah Pak, makasih Pak. Ini semuanya berapa? Subhanallah. Beli pisang, beli pepaya. Semua berapa sekian. Udah bayar. Nggak perlu ditawar. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari Anda ke supermarket, minimarket, ke Alfamart, Indomart, tanpa menawar giliran kepada orang ini? Jadi jadi ada ibu-ibu gendong sayur mayur. Saya lagi nyuci mobil, subhanallah, capek dia. Sebetulnya saya tidak ingin membeli karena memang, wah ada payah, ada ini berat sekali itu, bawahnya banyak pisang payah. Dia istirahat, gitu. Dia menawarkan pakai bahasa Jawa, monggo Mas Blas. Oh ya coba dibuka, oh ada sayur. Oh, kita beli. Coba semuanya berapa? Nggak usah ditawar. Ini sayurnya berapa nih, terongnya berapa, semua di total berapa sekian ya sudah bayar sih. Subhanallah. Nggak usah pakai ditawar. Karena orang mengejar keuntungan, mengejar harta, kita bukan tidak mengejar harta karena sifat mencintai harta ada dalam diri kita. Kita memberikan, silakan. Gampang. Maka berzuhudlah. Ya cuma hanya berapa, nggak apa. Subhanallah. Kalau yang kedua contohnya ya mungkin Bapak Ibu tidak pernah merasakan karena Bapak Ibu punya kendaraan. Misalnya kita naik angkot, posisi kita sedang duduk. Terus ada orang, kita persilakan silakan duduk, kita berdiri. Itu namanya berzuhud. Karena semua orang ingin duduk, kasihan itu orang. Pak sini Pak, sepuh duduk sini. Subhanallah. Ini yang mudah saya gambarkan yang mudah. Allahu Akbar. Jadi ketika kita berzuhud dari dunia,
maka orang akan mencintai kita. Ini tentang zuhud. Orang menunjukkan who am I, who am I. Taruh di masjid, ini di tempat yang sangat sakral, itu rumah Allah. Kadang-kala menunjukkan inilah saya, inilah saya, inilah saya. Tampil semua. Padahal belum dibangunnya masjid, nggak ada yang tampil. Gitu kan. Oh, sekarang menjadi inilah saya pahlawan masjid, inilah pahlawan masjid. Ya sudah, silakan. Nggak perlu kita juga, saya juga nggak perlu. Subhanallah. Karena manusia pada dasarnya ingin dipuji, dielu-elukan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kita ingin dipuji, ya betul. Tapi kepada Allah. Jangan menampakkan diri. Dalam komunitas tertentu kita kumpul, seandainya ada kajian apapun namanya. Taruhlah kalau di Jakarta ini ada pengajian kuliah subuh bergilir. Wah. Harus itu para ulama-ulama banyak, ustaz-ustaz banyak. Jangan menunjukkan inilah saya. Merendahlah Anda. Kalau orang menunjukkan dirinya ya silahkan. Jadi jangan sampai Anda menunjukkan who am I tanpa Anda sadari, menunjukkan inilah saya tanpa Anda sadari, Anda menyakitkan hati orang lain. Jadi semua yang dikejar oleh manusia kita enggak, kita ngalah. Itu berzuhud dari apa yang dikejar oleh manusia. Tapi sebaliknya nauzubillah min dzalik. Kalau orang saya juga saya. Ya, titelnya cuma ini, saya titelnya ini. Ya, cuman ini saya astagfirullahaladzim. Akhirnya tutur kata kita menyebabkan orang benci. Saya. Saya. Betapa banyak orang seperti itu. Karena manusia melihat itu dengan titelnya, manusia melihat dengan hartanya, manusia melihat dengan profesinya, manusia melihat dengan jabatannya sebagai apa. Kalau Anda seperti itu, mengikuti kacamata manusia, maka kita tidak akan mendapatkan cinta Allah dan manusia. Walaupun cinta manusia bukan tujuan hidup kita. Disinilah baru kita bisa memahami cinta Allah SWT. Mengalah kalau bahasa gaulnya itu. Ngalah dari orang yang mengejar dari sesuatu yang orang mengejarnya, itu menyebabkan kita dicintai manusia. Ini tentang zuhud. Ngalah. Termasuk, tapi ngalah pada tempatnya. Gitu kan, kadang-kadang kita lupain. Kita makan bareng, gitu kan. Saya ngalah deh, kamu aja yang bayar. Malah sebaliknya, harusnya kita kalau ada uang, kita yang bayar. Malah saya ngalah, kenapa? Zuhud, saya zuhud. Oh, itu mah celamitan, gitu. Itu mah madatan, gitu. Ngalah itu bukan berarti seperti itu. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berusaha untuk dicintai oleh Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita mengejar cinta manusia menyebabkan Allah murka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian ini. Ini sudah terlambat ya tadi. Karena dari masjidnya sudah terlambat, saya jadi kejar-kejaran waktunya ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, nanti ketika di pengajian Pangpol, saya akan hadirkan anak-anak kita yang dari Mentawai yang akan sekolah yang kita sekolahkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan Yayasan Aksi Peduli Bangsa. Kami sedang mencari orang tua asuh. Berapa per bulannya? Bisa konsultasi dengan bendahara yayasan. Ya. Kemudian kita bisa kolaborasi kok. Untuk satu orang bisa berjemaah, bukan satu orang satu. Tapi kalau Anda orang yang kuat secara materi, bisa satu orang satu, gitu kan. Tapi kalau tidak, ya satu orang bisa keroyokan, bisa dua, tiga orang untuk sama-sama membiayai anak-anak ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Jazakallah Ustaz.